berkata yang baik kepada orang tua, ya. Ini salah satu perintah dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ngomong, ya. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Tuh, lisannya jangan ngomong uff. Wala tanharhuma, jangan menghardik, angkat suara atas orang tua, jangan. Terus wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan, ngomong lagi nih, katakan buat keduanya qaulan karima, ucapan yang penuh pemuliaan. Jadi kata-katanya baik, intonasinya menghormati. Karena ada anak ngomong sama orang tuanya baik, tapi intonasinya nggak enak. Nah, Umi beli no sate lah nak. Ya, iya dia taat nurut, tapi intonasinya nggak enak no di orang tua. Maka tolong kita perhatikan lisan kita. Kemudian yang berdagang ini perlu kejujuran dengan lisannya. Kadang-kala dia jual barang, ya apa barangnya api? Loh, delon dewe teh. Delon barangnya. Padahal tahu barangnya tidak api. Cuma dia daripada haratan Ustaz, asal suruh lihat dia sendiri. Padahal kok bisa jelaskan enggak? Barangnya ini ada cacat. Makanya jual harga sekian. Kalau nggak ada cacatnya harganya sekian. Itu lisan, amalan lisan. Semua yang diucapkan manusia itu dicatat. Antum ngomong apa saja. Di surat Qaf ayat 18 Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada satu lafaz yang diucapkan qaul, omongan manusia, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mempersiapkan, dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena ini lah? Iya jemaah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kita bisa salat subuh berjamaah di saat banyak orang yang tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah di saat banyak orang yang sibuk menuju ke tempat paling dibenci oleh Allah, pasar. Di saat kita ramai di sini, ada tempat lain yang juga ramai. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Kita bisa ngomong dan kita bisa melihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kepada manusia dua mata, dan kami berikan kepada mereka
satu lisan dan dua bibir. Subhanallah syaitan. Di antara yang merusak hati kita, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan bahwa di tubuh kita ada satu organ yang kalau dia baik semuanya akan jadi baik, kalau dia rusak semuanya jadi rusak. Apa organ itu? Al-qalb, ya. Al-qalb, hati kita. Dan di antara yang merusak hati adalah fudulun nazar wa fudulul kalam. Di antara yang merusak hati manusia itu adalah banyak melihat, banyak memandang yang tidak berguna, yang lebih dari kebutuhan. Jadi memandang yang lebih dari kebutuhan itu merusak hati. Kita rasakan ya, kalau kita pegang handphone, kemudian mata kita mulai memandang. Kita memandang 1, 2, 3. Ketika yang dipandang itu dibutuhkan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lebih dari kebutuhan, rusak. Yang rusak bukan mata kita, hati kita yang rusak. Begitu pula dengan lisan ini. Ketika Allah menyebutkan nikmat lisan, Allah tambahkan dengan 2 bibir. Karena ternyata memang orang kalau punya lisan tanpa bibir, gimana coba? Bibirnya robek, dia nggak bisa ngomong dengan bagus. Gimana kalau ternyata kedua bibirnya nggak ada? Tapi kan nikmat ini kadang-kadang kita nggak pernah mensyukurinya. Sebagian kita merasa ya memang seperti ini diciptakan manusia. Loh iya, tapi ada orang yang Allah ciptakan nggak seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang lahir cacat? Agar kita yang dikasih kesempurnaan itu bersyukur atas nikmat lisan dan 2 bibir. Yang juga termasuk merusak hati tadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki, nggak ada gunanya. Kita cari fulus, kita bangga punya anak laki banyak, sekolah jadi ini jadi itu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Kecuali orang yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Nah, lisan ini kalau bicara fudulul kalam itu pembicaraan yang lebih dari kebutuhan. Gak butuh kita ngomong itu sebenarnya, tapi kenapa engkau ngomong? Ahibati fillah, Allah ciptakan lisan ini dengan tugas yang banyak sebenarnya. Apa definisi iman? Iman, kita belajar tentang iman. Apa definisi iman? Nah, iman itu apa coba? Nah, fadhal. Keyakinan. Baik, itu salah satu unsur iman. Ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, itu iman. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan raga. Itu iman. Fadhal. Iki ono sing cilik ya. Ini yang jawabannya satu tadi. Berikan kepada beliau. Tidak totolan, tidak boleh jualan di sini. Hadahul iman. Jadi kalau bicara iman itu ucapan dengan lisan. Kita tahu fulan ini muslim atau non muslim dari mana? Dari ucapan syahadatain yang dia ucapkan. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita anggap dia orang
Muslim. Walaupun hatinya kadang-kala nggak beriman seperti orang munafik. Orang munafik itu lisannya kena jemaah. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu, itu ngomong, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu engkau utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik bohong dia. Tapi lisannya mengatakan, aku bersaksi, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Jadi lisan ini punya tugas yang agung. Yang pertama tadi berkaitan dengan keimanan, ada lisan di situ. Kemudian ada keyakinan dengan hati dan amalan dengan raga. Baik, siapa yang menyebutkan kalau bicara iman itu adalah ucapan dengan lisan? Tadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisan ini punya amalan, punya pekerjaan yang termasuk dari keimanan. Sebutkan 5 amalan lisan. Nah, jemaah, kok ujian nih Ustaz? Lu enggak, kita ini ingin antum itu tidak ngantuk subuh-subuh. Apa Ustaz ngomong apa mau? Nah, sebutkan 5 amalan lisan. Fadhal. Berzikir, tilawatul Quran, berkata yang baik kepada orang tua, istighfar, mengajarkan ilmu kepada manusia. Masya Allah, itu amalan lisan. Wakil ternyata. Itu baru 5. Jadi kalau kita bicara yang pertama zikir. Zikir itu dengan lisan, amalan lisan. Tapi diikutin dengan penghayatan dari hati. Antum pernah merasakan zikir baru nyambung sama hati setelah beberapa detik, atau kadang-kadang nggak nyambung sama hati? Subhanallah, 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 subhanallah. Sandalnya jadi subhanallah, subhanallah. Tidak tahu. Oh, jadi lisannya ngomong, hatinya masih golek sandal. Hatinya masih. Tapi tadi amalan lisan, insya Allah dapat pahala tetap kita ya. Tapi tidak seperti pahala orang yang lisannya wis nyambung sama hatinya, wis connect gitu ya. Ada orang yang baru connect tuh setelah zikir ke-20. Kita kadang-kadang habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, kok benar-benar minta ampun enggak sama Allah? Atau sekedar lisan. Dan zikirnya termasuk amalan paling ringan ya. Kenapa amalan paling ringan? Karena lisan kita ini tidak kesel ngomong. Pernah antum capek ngomong, ya Allah kesel aku ngomongnya? Jangan dong. Antum lihat orang-orang yang majelis nongkrong itu, kapan kesel? Lisannya itu kapan kesel? Yang ada matanya capek, ngantuk. Tapi lisannya terus ya mah. Kemudian tadi di antara amal lisan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mengajarkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu ono gitu. Kerjaan lisan ini banyak, bukan cuma ngobrol dong. Kemudian berkata yang baik kepada orang tua ya. Ini salah satu perintah dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ngomong ya. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Tuh lisannya jangan ngomong uff. Wala tanharhuma, jangan menghardik, angkat suara atas orang tua, jangan. Terus wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan, ngomong lagi nih, katakan buat keduanya qaulan karima, ucapan yang penuh pemuliaan. Jadi kata-katanya baik, intonasinya menghormati.
Karena ada anak ngomong sama orang tuanya baik, tapi intonasinya nggak enak. Nah, Umi beli no sate lah nak. Ya, iya dia taat nurut, tapi intonasinya nggak enak no di orang tua. Maka tolong kita perhatikan lisan kita. Kemudian yang berdagang ini perlu kejujuran dengan lisannya. Kadang-kala dia jual barang, ya apa barangnya api? Loh, delon dewe teh. Delon barangnya. Padahal tahu barangnya tidak api. Cuma dia daripada haratan Ustaz, asal suruh lihat dia sendiri. Padahal kau bisa jelaskan enggak? Barangnya ini ada cacatnya. Makanya jual harga sekian. Kalau nggak ada cacatnya harganya sekian. Itu lisan, amalan lisan. Kemudian di antara amalan lisan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum selesai makan, katakan alhamdulillah allazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ini termasuk amalan lisan. Ahibati fillah, semua yang diucapkan manusia itu dicatat. Antum ngomong apa saja. Di surat Qaf ayat 18 Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak ada satu lafaz yang diucapkan qaul, omongan manusia, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mempersiapkan, dicatat. Masa semua omongan Ustaz? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dicatat itu adalah ucapan yang berpahala atau berdosa. Ucapan yang berpahala atau berdosa. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Hasan Basri dan para ulama lainnya, dan itu lebih sahih, yang dicatat semuanya. Semuanya. Kenapa? Supaya orang ketika hari kiamat ngelihat catatannya, lu ana jelas diampel lu rong jam mayan fa. Ini omongannya. Memang tidak dosa, tapi mayan fa. Cerita kono, cerita gini. Tahu dia baca Quran 2 jam dapat berapa juz ya? Berapa juz? Ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 2,5. Ya, tergantung orangnya yang baca. Ada yang dapat setengah juz. Kenapa? Setiap baca dulu HP dulu, baca dulu HP. Rong jam oleh nih setengah juz. Ada pula oleh rong juz, ada setengah juz. Karena dia masih ada penggoda dia. Ana ngomong sama waladi ketika Ramadan, karena dia ngaji terus ana ngomong, Syuf Yusuf, ana ngomong Imam Syafi'i itu hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Berarti sehari 2 kali jamaah. Kita jamaah masa Ustaz iso kaya Imam Syafi'i Ustaz. Ketika kita ngukur sama diri kita, setahun belum tentu hatam. Terus baca itu, Allahu Akbar. Kayaknya tidak mungkin. Setiap ukurannya kalau antum, orang kalau sudah hafal Quran, bacanya itu lebih cepat daripada orang yang belum hafal Quran. Semakin dia sering membaca, semakin dia lancar bacaannya jamaah. Kalau kita kan enggak. Makanya tadi ketika bicara semua omongan dicatat, kalau orang dulu mungkin dia akan merasa bingung, ya apa nyatet malaikat ya, kok iso. Sekarang antum misalkan sejak adanya handphone, sejak adanya alat perekam, semuanya direkam. Dan Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir.
Kalau manusia aja bisa dikasih kekuatan sama Allah, bisa bikin alat perekam. Jadi kalau antum ngomong 2 jam, semuanya direkam sampai apa aja bisa. Sampai orang kalau yang bikin video itu akan menghilangkan suara-suara itu. Dihilangkan, dimontaj itu. Akan dicatat semuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, Mu'ad pernah datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni annar." Tuh sahabat radhiyallahu anhu kalau minta amalan itu, minta amalan yang benar-benar sangat tinggi nilainya. Kita kadang-kadang datang, Ustaz, ana minta amalan Ustaz supaya cetek jodohnya Ustaz. Ada yang amalan supaya cepat punya anak Ustaz. Ana minta amalan supaya lancar sukuni Ustaz. Amalan-amalan yang rata-rata urusan dengan dunia. Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Apa kata Nabi SAW? "Laqad sa'alta an azim." Engkau telah bertanya sebuah pertanyaan yang besar, yang agung sekali, yang berat. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Tapi itu akan jadi mudah sebenarnya buat orang yang Allah memudahkan bagi orang itu. Intinya pertolongan Allah SWT. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Yang perlu kalau engkau mau masuk surga ya rukun Islam. Setelah itu dikasih amalan lagi yang sunnah-sunnah. Setelah itu ada penjelasan tentang beberapa amalan dalam agama ini. Terakhir Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Afala adulluka ala milaki dzalika kulli." Engkau mau enggak aku kasih amalan yang mengumpulkan semuanya yang tadi udah dijelasin itu. Artinya insya Allah selamat masuk surga, dijauhkan dari neraka. Iya, bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah, kata dia. Beliau alaihissalam mengeluarkan lisannya, memegang lisannya. Beliau mengatakan, "Kuffa alaika hadza." Jaga lisan. Tahan. Untuk ngomong itu nahan, disuruh nahan diri. Karena orang itu kalau ngomong enak aja. Orang kalau cerita, raksya, ini itu, bergurau, sana sini enak. Kata Nabi SAW, "Kuffa alaika." Tahan lisanmu. Heran buat jemaah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Kan kadang-kadang orang berpikir, doanya cuma soft Ustaz. Enggak tenanan Ustaz. Anak kan enggak mukul Ustaz, cuma ngomong. Kadang-kadang seperti itu. Apa kata Nabi SAW? "Sakilatka ummuka ya Mu'ad." Ini kalau arti secara bahasa, ibumu kehilangan engkau Mu'ad. Maksudnya teguran keras buat Mu'ad tentang masalah omongan ini. Kok Mu'ad nggak sampai sana gitu loh ilmunya itu. Sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinati. Mu'ad, orang-orang yang tersungkur di atas wajahnya, di hidung mereka, di dalam neraka, banyak orang yang masuk neraka itu tidak lain hanya gara-gara hasil dari omongan mereka. Omongan mereka. Maka jangan sampai kita ini rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi tidak jaga lisan kita, bisa jadi neraka tempat kita. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang fulana. Ada fulana ya Rasulullah, taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Ada fulana ya Rasulullah rajin sholat malam. Jadi bukan sholat 5 waktu lagi. Kalau dari penjelasan Nabi SAW kepada Mu'ad tentang sholat 5 waktu yang masuk rukun Islam, kemudian tentang sholat malam, perempuan ini sudah sholat 5 waktu plus sholat malam. Kemudian tasumun nahar, rajin puasa sunnah. Orang kan berpikir kalau rajin puasa sunnah akan masuk surga dari pintu mana? Ar-Rayyan, Masya Allah. Wa tatasaddaq, rajin sodakoh, akan masuk dari pintu mana? Pintu sodakoh dia. Cuma masalahnya dia itu ya Rasulullah, tu'zi jiradaha bilisaniha. Ini ngomong pedas benar. Dia menyakitin tetangganya bukan dengan fisiknya, enggak, bilisaniha, untuk memberikan penjelasan cuma dengan lisannya. Gimana orang ini? Para sahabat ingin tanya gitu, karena banyak masyarakat yang seperti itu, atau adalah yang seperti itu. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempatnya. Karena memang Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'ad, yang dapat menyelamatkan engkau itu jaga lisanmu gitu. Gunakan lisanmu untuk ibadah-ibadah yang tadi dibahas gitu loh. Tapi dijaga jangan sampai menyakitin orang gitu. Ahibati fillah, Nabi SAW ketika menyebutkan muslim, orang Islam ya tentunya yang menjalankan rukun Islam. Tapi bagaimana muslim itu hidup bermasyarakat? Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menjaga lisannya, yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dia tidak membuli orang lain, tidak secara verbal, tidak secara fisik. Kita ini sekarang hidup di zaman bullying ya. Sebenarnya bullying itu bermula dari rumah. Jadi kalau kita punya anak nanti suka membuli orang, boleh jadi kita sumbernya yang menyebabkan dia tumbuh kembang seperti itu. Karena kita suka membuli dia, kita suka merendahkan dia. Maka tolong orang tua ini kalau ngomong sama anaknya yang positif. Kenapa kita kok harus merendahkan dia di depan saudara-saudaranya kadang-kadang? Enggak usah soft talk gitu loh. Oh ini pancen tidak iso ngaji. Kadang-kadang seperti itu coba. Orang tua sendiri ngatakan itu. Aduh ini tidak bisa baca sampai sekarang ini. Padahal kita mungkin harapannya dengan omongan itu akan memotivasi dia untuk belajar lebih semangat lagi. Tapi ternyata enggak. Dia menyimpan sesuatu di hatinya, yang dia nanti akan melakukan itu kepada kawan-kawannya. Maka tolong para orang tua jaga lisannya. Suami istri, siapa yang istrinya tidak pernah berbuat salah? Siapa aja bang? Nanti kasih hadiah. Tak kasih kayak no KB gitu biasanya. Nah, adalah perempuan itu melakukan kesalahan. Tapi ketika Nabi SAW ditanya tentang hak para wanita, para istri, di antara yang beliau katakan adalah wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan mukul wajah. Karena dalam agama kita ada mendidik dengan memukul.
Tapi kata Nabi SAW, jangan memukul wajah. Yang kedua, jangan menjelek-jelekkan istrimu. Wala tuqabbih. Kita ini kadang-kala merendahkan istri kita. Kita mengatakan, wallah anti ini ndak iso masak, ndak iso dandan, iso ne opo. Itu termasuk menjelekkan istri, jamaah. Nabi SAW nyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kekurangannya. Jadi orang yang lebih itu akan melihat kelebihan orang lain. Jadi orang baik itu melihat kepada kelebihan orang lain. Tapi orang yang buruk, demi menutupi keburukannya, dia akan menampakkan keburukan orang. Karena dia bermasalah, dia ini kurang. Maka demi untuk menutupi kekurangannya, dia akan berusaha mengeluarkan kekurangan orang lain. Maka tolong engkau bercermin, jangan suka jelek-jelekan istrimu. Anakmu jangan suka dibanding-bandingkan. Loh, itu loh fulan ndak nangis. Loh, aku bukan fulan, kata. Jadi ketika antum sudah mulai lisannya membanding-bandingkan anak, sakit hati anak itu. Antum mau dibandingkan sama suaminya Tonggo, bang, abang tahu bang, suami Tonggo itu bang, Allah bang, khairi bang, ditukuk no zahab apa? Kira-kira gimana perasaan antum? Ada seorang perempuan ngomong sama suaminya, bang, kau tahu bang, fulan yang meninggal itu? Iya, kata dia. Subhanallah bang, sama suaminya dibangun masjid wakaf atas nama dia bang. Apa kata rijalnya ini? Ana itu sudah menyiapkan juga tanah, cuma ente tidak mati-mati. Ana juga mau bangunkan masjid gitu. Jadi loro hati dibanding-banding. Subhanallah, jangan. Ketika antum tahu sakit hati dibandingkan dengan lisan itu, maka tolong jangan bandingkan istrimu sama istrinya orang lain. Jangan bandingkan anakmu dengan kakaknya, dengan adiknya, apalagi sama anaknya orang. Ada seorang ayah ini, anaknya pulang dari sekolah, selesai ujian, dia dapat rapor, dia serahkan ke abahnya. Bah, alhamdulillah bah, nilainya ya A, nilainya 96 atau A plus saja. Masya Allah nah, barakallahu fikum nah, dicium sama. Terus bapaknya ngeliat, ternyata anaknya juara 3. Loh, kok juara 3 kok nak? Kok bukan juara 1? Mulai dia membandingkan. Jadi kebanggaan orang tuanya hilang, kesenangan anak ini hilang. Maka ketika anak itu juara 3, juara 7, Masya Allah nak, barakallahu fikum, semangat nak ya, mudah-mudahan kau bisa lebih baik lagi nak, bapak senang sama kau nak. Jangan dibandingkan dengan anaknya fulan. Siapa yang juara 1? Fulan ya. Loh, kok nggak bisa kayak fulan? Jangan. Kesian anak itu, jangan. Engkau sudah merusak kegembiraan dia, dan engkau pun jadi nggak gembira. Tapi ketika memandang bahwasanya anaknya Masya Allah mau juara berapapun, ya Allah jamaah ya. Ada satu orang jamaah, Ana baru dengar cerita, ada satu orang, dia katakan kuliah anak ini di salah satu lembaga di Jakarta. Dia itu kuliah di dakwah jamaah. Dia itu juara terakhir. Sampai bingung sekolahannya ini mau dikirim kemana anak ini. Mau dikirim kemana? Karena dilihat secara kemampuan, aduh sih, kalah sama yang muridnya kalau nggak salah 30 atau berapa. Dia pokoknya nomor 30, nomor terakhir. Akhirnya sama gurunya sebelum dikirim ke Papua untuk berdakwah. Gurunya ngomong, nah, engkau jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, nah. Berangkat terus, berangkat. Orang yang berdakwah Papua itu sama kepala-kepala suku itu mesti dikirimi sihir, dicoba sama dia terus, dan subhanallah jaga orangnya, Allah jaga.
Hanya kepala-kepala suku itu datang ke orang ini, jemaah. Tanya, apa amalan kamu? Katanya. Kok nggak tembus sihirnya? Ya kalau kamu mau ya silahkan masuk Islam dulu. Masuk Islam, jemaah. Artinya orang yang paling rendah secara akademik ya, mungkin hafalan dia rendah, ternyata Allah kasih barokah di tempat lainnya gitu. Jadi kita jangan pernah membandingkan anak kita sama anak siapapun. Dan anak kita, kakak beradik, jangan dibandingkan adik sama kakaknya. Semua punya kelebihan masing-masing. Maka tolong lisan kita dijaga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang Islam. Yang orang lain selamat dari omongan dia, gangguan dengan lisannya atau gangguan dengan fisiknya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Para ulama ya membagi omongan itu jadi 4. Ini hadisnya menyebutkan barang siapa beriman. Yang tidak beriman, fadl, ngomong terserah kamu. Tapi yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa jemaah? Ini pertanyaan lagi. Kenapa seringkali di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW digabungkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Kok bukan beriman kepada Allah dan malaikatnya dan rasul dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir? Yang sering digabungkan itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Digabungkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa penyebabnya? Ya, siapa yang mau jawab? Bismillah. Karena beriman pada hari akhir itu sudah mengimani secara keseluruhan. Karena beriman dengan hari akhir itu mewakili keimanan kepada semuanya. Boleh. Nah, yang lainnya. Karena dengan keyakinan beriman kepada yang akhir akan membawa dirinya takut akan pembalasan di dunia. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sahih. Iya. Fadhal. Ya, beriman dengan hari akhir ini jemaah. Tadi dia juga mencakup keimanan dengan yang lainnya, dengan banyak hal sebenarnya. Tapi tadi yang disebutkan beriman dengan hari akhir itu menjadi motor penggerak kita beramal. Sekarang kenapa kita datang sholat subuh coba? Dapat apa tuh? Dapat roti Maryam keluar nanti. Kasih roti Maryam, kasih gulai, fadl. Akhirnya datang kajian. Disediakan apa, Amar? Disediakan apa orang-orang itu? Kopi. Ada apa capek-capek kalau cuma mau ngopi ya, di rumah zen ngopi seperti itu sama Harif sama anak-anak. Tapi tadi beriman dengan hari akhir yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Karena kita takut gitu. Wah, nggak ada di dunia. Kalau kita bicara di dunia, apa? Nah, capek-capek subuh. Nah, paling jauh siapa paling jauh sekarang hari ini? Nah, Yang paling jauh siapa? yang paling jauh. Nah, dari mana? Sepanjang. Jauh sepanjang. Hah? Ulu atuh coba. Tak kasih sak kotak kan. Tapi isinya siji. Nah, kasihkan dari sepanjang tuh. Setengah jam datang jemaah. Dengar ono pengajian. Kadang kala ya Allah be ngantuk kadang kala. Tapi tetap berusaha karena beriman. Perjalanan dia dicatat sama Allah. Duduknya di majelis ilmu ini dia beriman bahwasanya ada malaikat-malaikat yang turun, ada sakinah ya, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Orang yang menghafal Quran
Ada orang tua menghafal Quran, padahal dia nggak mau jadi ustadz. Sebagian kita kan berpikir hafal Quran untuk jadi ustadz. Enggak, kan anak itu ustadz. Ada orang umur 60 tahun menghafalkan Quran. Dan alhamdulillah umur 63 dia hafal Quran. Emak-emak ini jemaah hafal Quran. Bukan karena dia mau jadi pengajar, karena dia beriman. Ini loh, nanti anak tahu ustadz, katanya di akhirat nanti ketika orang masuk surga, derajat di surga itu seperti jumlah ayat Quran. Orang itu akan dikatakan nanti yang hafal Qurannya, katakan iqra warattil warqa, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah engkau, naik kedudukanmu, tartilkan bacaanmu. Posisimu nanti ada di terakhir ayat yang kau baca. Ketika orang tahu dengan hadis ini dan dia beriman, dia akan baca Quran. Ini amalan lisan tadi, baca Quran. Dia akan baca, dia akan hafalkan Al-Quran. Walaupun dia nggak mau jadi ustaz, dia bukan mau jadi imam. Kan ada orang karena mau jadi imam akhirnya syaratnya harus hafal Quran 15 juz. Ngafal no. Dia jadi imam. Karena itu aja. Tapi orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan terus beramal tanpa ada urusan dunia yang dia dapatkan. Maka tadi bicara kenapa seringkali Nabi SAW menggabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir itu menjadi hari yang ditunggu sama kita, menjadi masa depan. Kalau di dunia kita tahu orang kenapa suka dengan menjadi PNS. Kenapa coba? Bukan gajinya, pensiunnya. Dia itu beriman dengan pensiun. Yakin. Coba dia dikatakan nggak dapat pensiun, tidak ada pensiun. Insya Allah sejak tahun 2026 tidak ada lagi pensiun. Ngeluh apa jangan? Karena dia awalnya bekerja untuk mendapatkan pensiun. Berapa banyak orang tua yang marah ketika anaknya berhenti dari PNS, dari ASN-nya. Dia berhenti karena mau jadi pengusaha. Padahal kalau kita tahu ya, yang kaya-kaya itu pengusaha apa PNS? Pengusaha. Tapi karena ada resiko pengusaha situ. Tapi ala kulli hal tadi, bicara beriman dengan hari akhir, tapi ketika orang berbicara tentang pensiun, dia semangat. Ada masa depan. Padahal kita tahu dunia tidak punya masa depan. Mana masa depan dunia? Masjid ini atau musola ini punya masa depan? Tidak ada. Musola ini akan dihancurkan. Dan semua rumah yang ada di Ampel ini akan rata sama tanah. Nggak ada masa depan buat yang tinggal di Ampel sini. Terus tinggal Jakarta, Ustaz, doain. Antum mau pindah ke Jakarta, pindah kemana, nggak ada masa depannya. Kalau Pakuan, Ustaz, bodoh, nggak ada masa depan, Ustaz. Jember, apa meneng Jember. Baik. Maka tadi beriman dengan hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Para ulama membagi al-kalam arba'atu aqsam. Loh, tinggal 5 menit lagi waktunya. Masya Allah, itulah lihat ngomong jamaah, nggak kerosok. Yang pertama mereka mengatakan ma huwa khairun mahab, kalam, omongan yang semuanya kebaikan, full kebaikan, murni isinya kebaikan. Seperti orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini full murni baik jamaah. Wa minhu ma huwa syarrun mahab, ada yang jahat, omongan ini full nggak ada kebaikannya, isinya keburukan. Wa minhu ma huwa fihi khairun wa fihi syarr, ada omongan yang campur, ada baiknya ada buruknya. Wa minhu, dan ada omongan laisa fihi khairun wala syarr, ada omongan yang nggak baik dan nggak buruk. Ngomong kosong, dikatakan baik enggak, dikatakan buruk enggak, ya wis ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Baik. Hadis Nabi SAW itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Yang mana jam?
Dari 4 ucapannya? Yang pertama aja kan. Kalau yang benar-benar buruk ya tinggalkan. Kalau campur baik sama buruk, ya tinggalkan. Kalau tidak baik dengan yang buruk, ya tidak usah diomong, no. Terus Ustaz, lek jelas ngomong apa Ustaz? Yang baik-baik. Kalau bisa yang baik. Yang baik saja, isinya baik saja, kadang-kadang nggak selamat dari riya, dari ujub. Ini yang benar-benar baik, belum tentu selamat dari ujub. Maka kita harus benar-benar hati-hati ngomong. Ahibati fillah, ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang diriwayatkan oleh Tabrani. Ahnaf bin Qais berkata, qala li Umar. Umar pernah berkata kepada aku, ngasih nasihatnya, ya Ahnaf, wahai Ahnaf. Siapa yang namanya Ahnaf di sini? Ada yang namanya Ahnaf? Anda kasih hadiah. Ya Ahnaf, man kathura dhahikuhu qallat haibatuh. Wahai Ahnaf, orang yang banyak ketawanya, itu karismanya turun. Orang yang banyak ketawa, karismanya itu turun. Waman mazaha ustukhiffa bih. Siapa yang sering kuyon, sering kurang, akhirnya diremehkan sama orang. Waman kathura kalamuhu kathura saqatu. Barang siapa yang banyak ngomong, maka banyak salahnya. Yang banyak ngomong, kayak ustadz itu rawan salah karena banyak ngomong. Apalagi kalau omongan itu omongannya tadi, orang tuh sekapan orang tuh ngobrol biasanya. Nih buat suami-suami ya, nasihat. Nabi SAW itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Orang biasanya ngobrol kapan? Ba'da isya. Kafe-kafe itu buka kapan? Malam. Nabi membenci. Karena orang kalau tidur sebelum isya takut-takut ketiduran, nggak sholat isya dia. Oh nanti insya Allah sholat jam berapa? Ya insya Allah lah jam 11-an lah. Tahu-tahu bangun adzan subuh, ya Allah, subuh ternyata. Orang yang ngobrol setelah isya itu kapan berhentinya? Kapan berhenti? Ya subuh bisa. Subuh. Maka kadang-kala anak lihat, tidak tahu di sini ya, di Jember itu kadang-kala anak naik kereta jam atau pulang ya, nyampe Jember jam 2 malam ya. Itu di alun-alun sih mat jelas orang-orang itu jamaah. Mulai ba'dal isya sampai subuh. Dah ente bahan yang diomongkan. Kita ceramah saja bul, apa meneng gitu ngomong gitu. Ini dari ba'dal isya sampai subuh dah ente bahan itu. Maka barang siapa yang para suami ini usahakan ba'dal isya pulang ke rumahnya. Majelis sudahlah cukup. Nabi SAW itu tidur habis isya. Orang yang tidur ba'dal isya, ya dulu kita, inilah yang ami-ami ini ya, yang ami-ami ketika masih belum ada TV ya. Ba'dal isya ngapain? Kalau dia nggak majelis, dia akan tidur. Tapi kalau sekarang nggak majelis, nonton. Ini tadi termasuk yang kelebihan memandang, nonton nggak berguna ya. Orang kalau dulu sebelum ada remote, anak ingat sebelum ada remote TV itu ya, kalau suruh ganti itu suruh jalan, duduk, aduh kok ada api, berdiri lagi. Sekarang nggak ono, lunggu wis, pegang remote sampai stroke. Karena dia tidak gerak sama sekali, maaf Bas, duduk, tidak ada gerak maju mundur jemaah. Maka usahakan yang di rumahnya suka nonton itu tidak pakai remote.
Jadi berdiri mencet sampai kesel ndak patenis. Maka tadi usahakan para suami ini ba'dal isya jangan ngobrol. Kalau ada kerjaan selesaikan pekerjaan. Tapi kalau sudah ngobrol nggak ada habisnya jemaah, nggak ada habisnya. Dan tadi banyak salahnya. Cuma kan kita belum ada yang menyalahkan kita. Karena kita ngobrol, emak-emak ini juga biasanya ngobrol sama sohib kita. Yang nggak ada orang lain. Kan cuma kita berdua. Ngobrol, ini ngobrolin fulan, riba mungkin ya. Nggak kelihatan salahnya. Tapi terus dicatat tuh malaikat. Terus dicatat. Terus 2 jam untuk ngobrol. Kira-kira berapa salahnya tuh? Banyak salahnya. Oh enggak Ustaz, anak isinya dari tadi ngobrol sama fulan. Qala Allah, qala Rasul. Ini qala Allah, qala Rasul. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Akhirnya orang kalau banyak salah, rasa malunya itu berkurang. Akhirnya ngomongin enggak. Ya, lupa dia dengan posisi dia. Malunya hilang. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang rasa malunya berkurang, maka waroknya akan berkurang. Warok itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di dunia sebenarnya. Akan berkurang. Karena dia dari banyak ngomong tadi, akhirnya dia banyak melakukan hal-hal yang nggak berguna. Lah buat dunia, wala buat akhirat. Buat dunianya nggak ada manfaatnya. Cuma kesenangan hatinya ya. Kita tuh ngobrolin orang jamaah, seneng jamaah. Enak, ada lazah ya, ada kelezatan. Maka sampai dikatakan Allah demi untuk membencikan manusia kepada ngomongin orang ini, katakan makan bangkainya orang, makan bangkai saudaramu sendiri. Ya apa? Gak suka sebenarnya. Cuma tadi rasa malunya sudah hilang ya. Kemudian waroknya berkurang. Waman qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang waroknya kurang, hatinya mati. Sudah, dia berbuat hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Setelah jam terakhir ada nasihat dari Uqbah bin Am, bukan dari Uqbah, dari Nabi Muhammad SAW ya. Uqbah ini pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man najah. Ya Rasul, kasih tahu aku kunci keselamatan, tips-tips supaya selamat. Ini 1446 tahun yang lalu kira-kira. Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Jagalah lisan. Tahan lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Cukuplah dengan rumahmu. Cukup dengan rumah. Urusi rumah tangga orang sudah. Fokus dengan rumah tanggamu. Engkau tinggal di rumahmu juga. Jangan suka keluaran. Banyak fitnah di luar. Walaupun sekarang fitnah ini sudah masuk ke rumah. Makanya kalau masuk rumah pun tinggalkanlah. Tinggalkan handphone. Cukuplah engkau hidup dengan rumahmu. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nggak usah ngelihat tonggo, nggak usah ngelihat fulan. Waliyasa'ka baituka. Yang terakhir, wabki ala khati'atika. Nangislah terhadap dosa-dosamu. Urusono awakmu dewi. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Barakallahu fiikum. Naam. Tafadhal. Ucapan yang tidak mengandung riya. Karena katanya baca sholawat itu sama sekali tidak mengandung riya. Riya. Adakah ucapan yang tidak mengandung riya? Riya itu amalan hati. Jadi bukan amalan lisan riya itu. Jadi kalau dikatakan sholawat tidak mengandung riya, ya tergantung hati orang itu. Karena riya itu keinginan untuk dilihat sama orang, seperti itu. Apapun yang dia baca, mau sholawat, mau baca Quran, semuanya ada potensi untuk riya. Jadi kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, apakah nggak ada riya? Ya tergantung hati orang ini. Boleh jadi dia kepingin dilihat, oh ini orang sholawat tok gitu. Enggak, tetap semua amalan itu berpotensi riya, karena riya itu amalan hati gitu. Dia ingin dilihat. Barakallahu fikum. Nah, masalah ghibah. ghibah. Nah, Itu pertama ghibah
A, B, C, D, kalau kita mau minta maafnya itu harus menjelaskan kedatangan orang itu juga menjelaskan saya tadi mengaku juga ada. Barakallahu fiik. Siap. Artinya bagaimana cara menebus dosa ghibah ya? Karena kita tahu ghibah ini termasuk dosa besar jemaah. Dosa lisan yang ngomongin orang, akhirnya kita merendahkan kehormatan seorang muslim ya. Yang taubatnya nggak cukup dengan menyesali, meninggalkan dan tidak niat untuk tidak mengulangin. Karena berurusan sama orang perlu ada minta maaf, minta dihalalkan sama dia. Bagaimana cara kita minta maaf sama fulan? Kalau fulan tahu kita ghibahin, kita datang dan kita sebutkan. Karena kadang-kala ada yang mindah omongan. Kita awalnya ngomong sama fulan, terus dipindah. Akhirnya fulan jadi tahu kita ghibahin fulan. Maka datang minta maaf, ana ghibahin antum. Apakah perlu disebutkan? Nggak harus. Tapi ana ghibahin antum. Karena dia tahu, dia tahu sudah kita ghibahin dia, maka kita minta maaf sama dia. Nggak perlu nyebutkan tentang ini, nggak perlu. Karena hanya akan menambah sakit hati dia. Kalau dia nggak tahu, jangan sebutkan. Datang aja minta maaf ya, kayaknya anak punya banyak salah sama antum ya, barakallahu fiik. Soalnya kalau kita ngomong anak pernah ghibahin antum, hubungan yang awalnya baik jadi rusak. Maka tetap kita minta maaf tanpa menyebutkan anak ghibahin antum. Tapi kalau kita ngambil barangnya dia, balik no. Ojo anak itu sone be antum ya, padahal kita ngambil itu harus balik no gitu. Barakallahu fikum. Nah. Yang tanya Usman Islam Mas. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana membedakan antara qaul haq wal kalam murad dalam menyakiti? Bagaimana membedakan antara ucapan kebenaran yang pahit ya dengan menyakiti? Yang pertama perlu dilihat niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, cara menyampaikan. Karena ada orang menyampaikan kebenaran nyakiti. Padahal dia bisa dengan cara yang santun seperti itu ya. Umpamanya ngasih tahu orang nih, anak akan sampaikan kebenaran, fulan berbuat salah di depan orang lain. Itu menyakiti. Padahal ucapannya hak. Tapi karena tata caranya tidak santun, tidak hikmah, engkau tidak mengatakan kebenaran. Atau tetap dia mengatakan kebenaran, tapi caranya nggak benar gitu loh. Al-Imam Syafi'i mengatakan ya, ta'ammaddi binushika finfiradin wa jannibni nasiha fil jamaah. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i. Engkau kalau mau ngasih nasihat ana, tolong ketika ana sendirian. Hindari ngasih nasihat ana di depan jamaah, depan orang. Fa innan nusha bainan nasi nau'un minat taubihi la ardut simaa. Karena kalau ngasih nasihat kepada ana di depan orang, itu pelecehan. Itu pelecehan dan aku nggak mau denger gitu loh. Maka tadi ketika engkau ingin mengatakan kebenaran, tata caranya harus benar, niatnya harus baik. Itu kita bisa membedakan. Walaupun kalau kita ngasih tahu orang, rata-rata orang itu kalau dikasih tahu ya sakit hati gitu loh. Tapi kalau cara kita baik, paling enggak dia tahu kalau anak ini sayang sama antum. Boleh jadi kita ngomongnya seperti Nabi SAW waktu mau ngasih nasihat Mu'ad bin Jabal ya. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'ad inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama kau Mu'ad. Engkau amalkan ini ya. Kasih nasihat sama Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang memiliki kelemahan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wallahi inni uhibbu. Wahai Abu Dzar, aku cinta sama engkau. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin, walaupun kepada dua orang. Jangan mau. Itu karena tahu engkau nanti bermasalah. Gitu. Oh coba. Maka kita pun, ya tadi jangan di depan orang ngasih nasihatnya, antara kita sama dia. Jadi ucapan kebenaran kalau caranya benar, niatnya baik, insya Allah jadi baik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Terkait dengan Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina. Anda menyampaikan sebaiknya tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, ini banyak ditanyakan ya. Al-Imam An-Nawawi membahas hal itu ya.
dalam kitabnya Tibyan, dan juga kalau nggak salah Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Mereka menyebutkan bahwa larangan Nabi SAW, larangan kalau selalu sepanjang tahun gitu loh. Tapi kalau di momentum-momentum tersendiri di mana ada fadilah di sana dan tidak terus-terusan, maka nggak masalah. Kenapa? Karena terbukti para ulama ngamalkan seperti itu. Tapi jangan tiap hari kita hatam, ya enggak. Kita kalau bisa ya paling cepat 3 kali atau 3 hari sekali ya kita hatam di hari-hari biasa. Tapi di momentum yang sangat mulia, yang biasanya memang orang itu akhirnya tidak bekerja, dia fokus cuma dengan Quran, seperti orang itikaf. Ya wis, nggak ngapa-ngapain dia, ya fokus baca Quran seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, tadi membahas tentang masalah membandingkan. iya. Apakah termasuk membandingkan kalau kita menasihati keluarga dengan mengambil kisah-kisah para nabi, para sahabat? Karena kadang-kadang mereka mengatakan, loh, aku membandingkan, itu kan sahabat. Gimana? Iya, jadi bahasa membandingkan itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Kalau kita cerita tentang para sahabat Nabi, cerita para nabi seperti itu, dan Allah menyuruh kita faksusil, ceritakan cerita itu. Di situ ada pelajaran, bukan membandingkan. Bahasanya itu bukan membandingkan, karena nggak mungkin dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW, dibandingkan sama Abu Bakar. Kalau orang tuh awakmu itu kok iso kayak Abu Bakar, ya salah orang tuanya. Tapi kalau kita cerita tentang Abu Bakar kepada anak kita, cerita biar dia menyimpulkan, bukan kita membandingkan dia sama Abu Bakar. Jadi tata cara menceritakannya, umpamanya kita cerita tentang Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah, Masya Allah, nak, Bilal bin Rabah itu setiap kali batal wudhu dia akan berwudhu ya, kemudian dia akan sholat. Masya Allah, sudah kayak gitu ceritanya. Tapi kalau kita mengatakan engkau itu harus kayak Bilal, nak, lu sopo, aku sopo Bilal, Pak. Maka itu cara menyampaikannya saja. Barakallahu fikum. Nah, definisi ghibah itu apa? Menyebutkan dengan nama atau tidak menyebutkan? Oke, definisi ghibah itu menyebutkan dengan nama atau tidak. Nabi SAW ketika menyampaikan tentang ghibah, beliau mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai, itu ghibah. Sesuatu yang ada pada dia dan dia nggak suka diomongin hal itu ghibah. Baik, berarti akhaka, saudaramu, orang itu diketahui nama atau inisial. Kita ngomong sama fulan, syuf ya, anak ini mau cerita, anak nggak mau sebut nama, tapi antum tahu semua kan? Itu ya bodoh ae, nggak sebut nama tapi semuanya tahu, itu ghibah. Tapi kalau kita nyebutkan kepada syuf, ada fulan, mereka nggak tahu, kita menyebutkan ini hanya untuk diambil pelajarannya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita sudah orang-orang yang diajak ngomong tahu yang kita akan bicarakan, jangan, itu jadi yang ghibah, walaupun nggak nyebut nama ya, nggak nyebut nama. Barakallahu fikum. Nah, tentang amalan hati, dalam hati, iya. Begini, berkaitan dengan suudzon, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Jadi ketika orang berprasangka buruk kepada orang lain ya, maka dia akan jadi berdosa nantinya kalau dia nggak tahan. Kan ada omongan hati yang kita tahan, enggak, insya Allah fulan enggak seperti yang aku sangkakan. Karena orang kalau sudah suudzon nanti akan berlanjut suudzon ini. Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amujtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Biasanya dari suudzon itu kalau kita ikutin dengan mencari tahu, coba tak golek taruh ya.
betul tidak fulan seperti yang aku sangkakan, di sini akan jadi berdosa buat dia. Tapi kalau suudzon dia tahan, maka aman. Maksudnya dia tahan, berusaha untuk berhusnudzon sama orang itu. Jangan sampai keluar di lisan nanti ngomong. Kadang-kadang kita ngomong, uang lagi ngomong, terus kita ketemu sohib, inti fulan. Aduh. Dari suudzon, itu mulainya dari mana? Dari suudzon. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, ada lisan, ada tulisan. Tulisan sama jamaah. Malah tulisan ini kita nyatet dewi. Kalau lisan itu dicatat malaikat, tulisan antum nyatet dewi. Antum nyatet sendiri amalan antum. Tulis. Artinya lebih bahaya lagi kalau lisan kadang-kala hilang. Wis mari omongan nih, orang itu mati selesai. Tapi kalau tulisan, wallah antum mati 20 tahun yang lalu, kadang-kala tulisan itu masih ada. Maka hati-hati dengan tulisan, karena masanya berbeda. Di masa lalu itu nggak semua orang bisa menulis, tapi di masa sekarang semua orang bisa nulis. Dia ngomong, alhamdulillah Ustaz, anda tidak banyak ngomong sekarang Ustaz. Anda kalau komentar nulis. Ya iya komentar nulis. Barakallahu fiik, sudah jam 6 lewat 3 jamaah, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.